Halo, perkenalkan nama saya Handa Prama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat option menu dan alert dialog pada Android Studio. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Android Studio. Langsung saja kita buat project baru. Kita menggunakan empty activity. Nah, di sini misalnya saya memberikan nama untuk project saya yaitu option menu and alert dialog. Nah, kita lanjutkan. Ini package name-nya. Lalu ini tempat saya menyimpan project yang akan dibuat. Lalu kita sekarang menggunakan bahasa Java dan minimum API level itu seperti biasa es krim sandwich. Langsung saja kita finish. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini merupakan tampilan ketika setelah kita membuat project baru. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Di sini terdapat activity main XML dan main activity Java. Jadi untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana aplikasi yang akan kita buat sekarang ini. Jadi pada aplikasi ini yaitu akan memiliki halaman home. Jadi pada halaman home ini terdapat 3 option menu, yaitu ada menu setting, contact us, dan about us. Setiap option menu ini ketika diklik akan menampilkan pesan berupa toast. Ketika diklik akan menampilkan pesan berupa toast. Misalnya ketika pilihan menu setting diklik, maka pada layar akan menampilkan toast berupa menu setting diklik seperti itu. Lalu pada halaman home juga terdapat sebuah button yaitu dengan nama button test dialog. Nah, ketika tombol atau button test dialog ini diklik, maka akan muncul alert dialog dengan informasi yaitu seperti ini. Jadi dia terdapat dialog yang berisikan tulisan judul atau uji coba dan berisikan pesan berupa tahap ini merupakan uji coba dialog. Lalu akan dialog ini akan memiliki 3 opsi pilihan, yaitu untuk opsi OK, skip, dan kembali. Lalu jika pengguna mengklik salah satu button pada dialog tersebut, maka akan muncul pesan dalam bentuk toast, yaitu misalnya jika button OK diklik, maka pada layar akan menampilkan pesan berupa button OK diklik seperti itu. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan untuk membuat aplikasi ini, itu pertama kita harus membuat layoutnya terlebih dahulu. Nah, pada
aplikasi ini kita hanya menggunakan layout, yaitu sebuah komponen button. Pertama kita hapus terlebih dahulu, lalu kita masukkan komponen button ke dalam layout editor. Nah, berikutnya kita atur jarak constraint untuk setiap sisi pada komponen button. Kita atur agar letaknya berada di tengah. Nah, jadi layout untuk aplikasi ini sudah terbentuk. Sekarang kita berikan nama untuk button ini, misalnya itu button test dialog. Nah, mungkin kita buat agar tampilan teks itu memiliki tampilan cetak tebal. Kita gunakan text style box. Sudah terlihat ini tampilan yang cetak tebal. Nah, berikutnya setelah kita membuat layout, yaitu membuat layout berupa komponen button test dialog, selanjutnya kita akan membuat option menu, yaitu caranya dengan klik kanan pada res, lalu directory. Nah, kita berikan nama untuk directory yang baru, misalnya nama directory-nya itu menu. Nah, lalu di sini sudah terbentuk directory yang baru. Lalu kembali kita klik kanan dan kita buat file untuk directory menu ini. Misalnya untuk nama filenya kita berikan misalnya opsi menu. Lalu kita oke. Nah, jadi kita sudah membuat file untuk directory menu. Nah, jadi pada file XML opsi menu ini kita akan membuat option menu. Caranya untuk menambahkan option menu ke dalam file option menu ini, nah cara itu dengan membuat item baru pada source code-nya. Jadi sekarang kita buat itemnya, kita buat ID-nya, misalnya untuk option menu pertama itu setting, lalu kita masukkan Android title-nya.
selanjutnya kita masukkan show section. Nah, jadi show section ini berfungsi untuk cara menampilkan option menunya, apakah berada pada terlihat pada bagian tab barnya atau berada di dalam menu setelah diklik. Di sini saya letakkan never, yaitu untuk meletakkan agar opsi setting itu berada di dalam option menunya. Lalu untuk yang kedua tuh pilihan kontak as. Kontak as, kita berikan title kontak as, show a section itu never. Lalu untuk opsi ketiga yaitu adalah opsi about us. About us. Lalu berikan title-nya about us. Show a section never. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian desain. Nah, jadi ketika user mengklik pada bagian di sini, pada bagian menunya akan menampilkan 3 pilihan atau opsi menu, yaitu ada setting, contact us, dan about us. Seperti itu. Nah, setelah seluruh layout sudah terbentuk, maka selanjutnya kita akan memberikan aksi untuk setiap komponen yang telah kita buat pada XML. Nah, misalnya untuk komponen button test dialog, kita akan memberikan aksi berupa tampilan atau alert
alert yang menampilkan beberapa kalimat ketika user mengklik atau mengetuk button test dialog tersebut. Begitu juga dengan option menu. Nah, ketika pengguna mengklik menu dan memilih salah satu option menu, yaitu option setting, contact us, ataupun about us, maka pada layar akan ditampilkan alert dialog yang menampilkan beberapa kalimat teks sama seperti pada yang hampir sama seperti pada tes dialog, button tes dialog seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bekerja pada Java di main activity.java. Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu mendeklarasikan komponen yang akan kita buatkan aksi. Misalnya yang pertama saya akan membuatkan aksi untuk button test dialog. Pertama yang kita lakukan yaitu dengan mendeklarasikan button test dialog. Nah, misalnya saya berikan nama variabel itu button variabel, lalu menemukan by ID, read ID, lalu kita masukkan nama ID yang dimiliki oleh button test dialog, yaitu button. Nah, selanjutnya agar pengguna dapat menggunakan button ini ketika mengklik button test dialog, maka kita harus menggunakan set on click listener. Kita masukkan button variable dot set on click listener. Kita masukkan new view on click listener. Nah, di metode ini kita akan memanggil fungsi yang nanti akan kita buat. Jadi misalnya saya berikan nama fungsi itu test dialog. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan membuat proses dari fungsi test dialog ini, yang dimana nantinya fungsi tersebut kita panggil di sini, yaitu di main activity ini. Jadi selanjutnya kita buat public void test dialog. Sekarang yang perlu kita lakukan yaitu membuat kelas Java baru, yaitu untuk proses dari fungsi test dialog ini. Nah, caranya yaitu dengan klik kanan pada Java di sini, new Java class. Kita berikan nama test dialog. Lalu untuk superclassnya kita berikan app compat dialog fragment. Lalu klik OK. Nah,
Selanjutnya di sini kita ketikkan on create dialog. Yang ini kita hapus. Kita menggunakan alert dialog dot winner, lalu variabelnya berupa winner, lalu new alert dialog dot builder. Di sini kita masukkan get activity. Selanjutnya kita ketikkan alert dialog dot builder. Misalnya untuk nama variabel kita berikan builder variabel, lalu kita masukkan builder dot kita akan mengeset judul untuk alert dialog yang akan kita buat. Kita gunakan set title, misalnya kita menggunakan judul uji coba. Nah, selanjutnya kita akan membuat kontennya untuk alert dialog. Kita gunakan set message. Nah, untuk kontennya itu misalnya kita masukkan pesan berupa tahap ini merupakan uji coba dialog. Nah, lalu berikutnya kita akan mengetikkan untuk mengeset opsi pilihan pada alert dialog. Di sini kita enter saja. Kita gunakan set positive button. Nah, kita untuk positive button. Misalnya untuk positive buttonnya kita berikan nama OK. New dialog interface on click listener. Nah, di dalam metode ini kita akan mengeset untuk dos yang akan ditampilkan ketika user memilih opsi positive button, yaitu opsi OK. Jadi kita masukkan dosnya, dos.make dash get, kita gunakan get context, koma, kita ulang, misalnya kita masukkan dosnya, terus di sini kita masukkan get context, lalu teks atau dos yang atau teks yang akan ditampilkan pada dos, yaitu misalnya itu button OK telah diklik. Jadi ketika pengguna memilih opsi button positif atau opsi OK,
Maka ketika itu juga pada layar akan ditampilkan terus itu berupa kalimat button oke telah diklik, seperti itu. Misalnya kita akan menampilkannya menggunakan length long. Selanjutnya kita akan mengeset untuk neutral button. Misalnya kita masukkan skip, new dialog interface on click listener. Sama seperti tadi, jadi pada opsi skip ini kita juga akan menampilkan terus kita menggunakan get context. Lalu untuk teks yang akan ditampilkan itu button skip telah diklik. Kita akan gunakan length long. Berikutnya kita akan mengeset negatif buttonnya. Misalnya untuk negatif buttonnya kita mengeset yaitu kembali dialog interface on click listener. Kita juga menambahkan terus di sini. Kita gunakan get context. Untuk teksnya button kembali telah diklik. Sama seperti yang lain, kita menggunakan length long. Oke. Lalu di sini kita ketikkan return builder create. Nah, jadi seperti ini proses pembuatan untuk membuatkan aksi pada button test dialog. Jadi aksinya itu akan dibuatkan dengan menampilkan alert dialog, yaitu yang akan memiliki beberapa opsi, yaitu ada opsi OK, skip, dan kembali. Dan ketika salah satu opsi itu diklik oleh pengguna, maka pada layar akan ditampilkan terus yaitu beberapa kalimat, yaitu berupa tampilan teks button opsi yang telah diklik, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menuju ke main activity.
Selanjutnya di sini kita akan mengetikkan untuk memanggil tes dialog yang telah dibuat tadi. Kita ketikkan di sini tes dialog. Tes dialog. Dialog variabelnya, variabel sebutkan nama dialog variabel new tes dialog. Lalu kita akan menampilkan alert dialognya itu dengan mengetikkan nama variabel itu dialog variabel dot show di sini kita masukkan get support fragment manager, tagnya itu nama alert. Nah, seperti itu. Sampai sini untuk button tes dialog sudah memiliki aksi, yaitu berupa tampilan alert dialog ketika user mengeklik button tes dialog tersebut. Baik, langsung saja kita coba untuk mengeran. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk mengeran pada device Android saya sendiri karena laptop saya tidak memungkinkan untuk menggunakan Android virtual device. Nah, jadi seperti ini tampilan setelah kita mengeran. Misalnya kita coba, saya akan coba untuk mengeklik button tes dialog ini. Nah, setelah diklik dia akan menampilkan dialog yaitu yang berisikan tulisan yaitu berupa judul itu bernama uji coba, lalu berisikan pesan tahap ini merupakan uji coba dialog. Di bawahnya juga terdapat 3 opsi, yaitu ada opsi skip, kembali, dan OK. Misalnya saya memilih opsi OK. Nah, ketika pengguna memilih salah satu opsi, maka akan tampil alert pada layar, yaitu berupa tampilan teks. Dan tampilan teksnya tidak terlihat lama, jadi dia hanya tampil beberapa detik, lalu setelah itu kembali menghilang seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membuatkan aksi untuk option menu, yaitu untuk opsi setting, kontak as, dan nomor as. Jadi kita akan membuatkan metode baru. Kita akan membuat on create option menu. Ini kita hapus saja. Berikutnya kita ketikkan menu in Flutter, lalu Flutter dengan get menu in Flutter. Selanjutnya itu in Flutter dot in Flutter, lalu kita read dot menunya.
option menu, koma, lalu di bawahnya kita buatkan metode baru. Di bawahnya kita tambahkan untuk menambahkan item pada option menu. Jadi kita buatkan metode baru yaitu on option item selected. Kita hapus. Lalu di dalamnya kita gunakan switch item, get item ID, lalu kita kurung kerawal bukan kurung kerawal tutup. Ini kita gunakan case untuk setiap itemnya, case read ID. Lalu kita masukkan ID dari setiap item-item pada option menu. Cara yang pertama itu ada ID setting, lalu kita akan membuatkan dosnya. Maka ketika user memilih opsi setting, maka di layar akan ditampilkan DOS, yaitu berupa tampilan teks. Lalu untuk teks yang akan ditampilkan, misalnya menu setting. Setelah diklik, seperti yang lain kita gunakan dong. Yang ini berikutnya kita buat. Sebelum itu kita ketikkan terlebih dahulu return true. Kemudian kita gunakan case. Read ID dot. Nah, misalnya untuk opsi yang kedua itu ada kontak us. Kita masukkan ID kontak us. Nah, yang ini kita copy saja. Namun untuk tampilan teksnya kita ganti. Untuk opsi ini kita ganti dengan kontak us. Nah, maka ketika pengguna memilih opsi kontak us, maka akan ditampilkan terus berupa tampilan teks, yaitu menu kontak us setelah diklik seperti itu. Lalu kita buat case.
kita tambahkan default. Masukkan return super option item selected, lalu di dalam kita tambahkan item. Nah, seperti itu. Ini item. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk proses aksi dari option menu sudah terbentuk. Saya akan sedikit mengubah untuk nama tampilan dari halaman atau activity-nya. Jadi kita akan menuju ke string. Nah, kita akan mengganti nama activity-nya menjadi home. Jadi kami berubah menjadi halaman home. Untuk selanjutnya saya akan coba untuk mengeran pada device Android saya. Masih terjadi error. Kita tambahkan return true. Nah, baik, kita coba sekali lagi untuk mengeran. Sekarang saya akan meneran di device Android saya. Nah, jadi seperti ini. Tampilannya sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang akan kita coba untuk bagian option menunya. Apakah sudah berhasil menampilkan terus berupa kalimat pesan. Misalnya saya coba untuk memilih option setting. Nah, sudah berhasil. Jadi sudah tampil untuk terusnya, yaitu sudah menampilkan menu kontak A setelah diklik. Menu about A setelah diklik. Nah, sudah berhasil. Jadi seperti ini. Untuk contoh penggunaan dari option menu dan alert dialognya. Mungkin contoh ini masih sangat sederhana, jadi ini hanya salah satu contoh kecil untuk pengaplikasian dari penggunaan option menu dan alert dialog seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk tutorial cara membuat option menu dan cara penggunaan alert dialog pada Android Studio. Jika saya ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.